Shalom, dimanapun saudaraku berada, saya di sini mau membagi satu resep buat COVID. Ini bukan omong kosong, ini kenyataan yang saya alami sendiri. Jadi begini, bermula teman saya ini punya anak, punya pengasuh. Pengasuhnya ini kena COVID. Saya main ke kamarnya, mereka lagi pergi mau bawa ini si anak, berikut si pembantunya ini jelas-jelas kena COVID. Si pengasuh anak ini mau megang anaknya dan mencium-cium. Mereka duduk di satu mobil pergi, begitupun dengan bapaknya, ibu bapak, anak dan pengasuh ya, satu mobil pergi. Si anak digendong si pengasuh, ganti-gantian sama ibunya, ganti-gantian sama bapaknya, dan sangat dekat dan kontak badan begitulah, bersentuhan badan, namanya satu mobil ya, dan bisik-bisik juga. Dan ini si anak dicium-cium oleh si pembantu yang terkena COVID ini tadi. Tidak ada yang tahu, kami pun tidak tahu, saya sendiri pribadi tidak tahu. Setelah mereka pulang, saya main ke rumahnya, saya dipeluk ibu si anak ini, dan saya pun peluk-peluk ini si anak, saya cium-cium, belum ganti baju, belum apa-apa, karena saya yakin tidak ada apa-apa begitu. Setelah 2 hari kemudian, emang saya sudah curiga waktu si pembantunya ini datang dalam posisi sakit, dia makan obat. Tapi gitu pun saya nggak mau terlalu berpikir banyak ya, tetap aja salam-salam, dipeluk-peluk, oke. Nah, 2 hari kemudian, bapak ini si anak menelepon saya, bilang si mbak kena COVID positif, begitu. Saya khawatir, saya gelisah, saya bagaimana, saya kemana, umur saya udah 63 tahun. Saya takut, tapi saya berpikir sekali lagi begini. Di sini saya stres, tapi di sini saya tenang. Saya berpikir begini, apa hak saya stres, apa hak saya marah, apa hak saya emosi. Ya, toh juga saya punya Tuhan yang hebat begitu. Saya berpikir saya mengambil belimbing seperti ini. Kalau orang Sumatera bilang ini belimbing sayur. Kalau orang sini bilang ini belimbing bulu. Ya, orang Jakarta bilang belimbing bulu atau orang lain lah. Pokoknya Sumatera bilang ini belimbing sayur. Lalu saya gigit, tapi waktu saat gigitan pertama seperti ada yang bilang rebus aja. Nah, saya suruhlah adik saya merebus. Hat. Terus aja. Saya suruh adik saya merebus karena dia pun kena, terkontaminasi juga. Saya suruh ini belimbing diambil sebanyak yang kita mau. Saya suruh, ini orangnya. Saya suruh dia rebus. Udah. Saya ini orangnya. Saya suruh dia ngerebus ini dibelah 2. Belah 2 dulu itu belimbing. Rebus. Setelah direbus, saya minum anget-anget. Disuruhnya memang begitu. Gak tahu saya. Hati saya yang nyuruh. Suruh minum anget-anget. Di hari ketiga itu, saya mengisi sudah gak enak. Panas. Ini pun panas. Saya bikin begini. Perihnya minta ampun. Sangat perih, sangat sakit. Ya, saya berpikir lagi, saya kontak dengan anak-anak banyak. Saya khawatir, itu pasti ada. Tapi di sini saya enak, tenang gitu. Nah, ini belimbing bulu ini dibelah 2, direbus, minum anget-anget. Jangan khawatir, nggak ada yang penting, makan dulu. Tapi ketika saya meminum ini jujur, seluruh badan saya lemas beberapa saat. Lemas banget, hampir tidak mampu jalan. Nah, setelah itu saya berpikir begini, waduh, mungkin sudah ini saatnya saya ini. Tapi tidak, saya kuat, saya hebat, punya Tuhan yang hebat, saya kuat. Menghibur hati sendiri. Tunggu, malam saya enak tidur, enak makan. Saya coba cium ini belimbing. Saya coba cium cabai, saking penasaran, rasa baunya bau cabai. Apalagi yang bisa saya cium kaos kaki nih. Bau, berarti normal.
Katanya hilang penciuman, hilang rasa. Saya ambil cabai, saya gigit cabai pedasnya sampai ke telinga. Oh berarti saya udah nggak apa-apa. Karena saya sudah minum ini lebih dulu. Saya sudah minum ini lebih dulu. Jadi tidak usah khawatir. Jangan takut, jangan segan. Katanya bawang putih lah, bawang ini sekian siu. Saya sepertinya kurang ini. Karena ini vitamin C-nya ternyata tinggi banget. Banget banget. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dikumur-kumur di tenggorokan sebegitu lama. Lama sekali ya. Gitu. Minum aja langsung. Kalau saya minum maklum. Orang namanya juga orang yang kalap ya. Biasa orang dibuang kali. Kalau saya rugi. Di sini panas. Bagian hidung ini nih. Sampai ke mata ini panas. Sampai ke telinga ini. Seperti gak ngerti saya menjelaskannya ya. Saya tunggu. Ini masuk hari kedua minggu. Saya baru berani bersaksi seperti ini. Jadi buat saudara-saudaraku, jangan takut belimbing sayur dibelah dua sebanyak yang kalian mampu. Ya. Kalau diminum dingin gak enak. Terus asam kali. Tapi kalau anget-anget enak. Ini saya sudah contoh. Orang bilang ini usah ini aja, nggak usah repot, murah, gratis, bisa dicari di tetangga. Tetangga di sini semua dari ujung ke ujung ini sudah saya viralkan. Dan di sini belimbing di daerah saya ini udah nggak ada lagi buahnya. Udah semua main rebutan gara-gara saya kasih tahu ini. Jadi buat saudara-saudaraku yang menonton video ini, yuk basmi rame-rame, enggak pun karena COVID, tapi pencegahan pun ini paling jago. Panas dalam pun kalian ini paling jago. Nah, jangan sungkan, jangan khawatir, enggak ada itu. Saya aku, tapi saya bisa minum ini. Jadi begitu ya saudara ya. Saudaraku dimanapun kalian berada, yuk sebarkan sama tetangga. Jangan pelit ilmu, jangan. Sebarkan supaya nyah dari bumi kita ini COVID itu ya. Salam sehat buat semua saudaraku. Kalaupun aku ngomong berlepotan kayak gini, harap maklum biasalah, karena saya itu kan tidak pintar menyusun kata-kata seperti orang itu, udah tahu ya. Nah jadi untuk itu maaf bila saya salah. Kalau kurang jelas boleh tanya ke saya. Terima kasih. Selamat mencoba dan salam sehat.